Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-114 sampai 118. Ayat yang ke-114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah hanya kepadanya. Tafsir ayat yang ke-114. Allah memerintahkan para hambanya untuk mengonsumsi rizki yang telah Allah berikan, yang berbentuk binatang, biji-bijian, buah-buahan, dan lainnya. Halalan thayyiba, yang halal lagi baik, yaitu keadaan yang memenuhi dua sifat ini, bukan termasuk yang diharamkan oleh Allah atau hasil dari gosop dan cara perolehan yang buruk lainnya. Bersenang-senanglah dengan sesuatu yang Allah ciptakan bagi kalian tanpa unsur boros maupun melampaui batas. Washkuru nikmatallahi, dan syukurilah nikmat Allah melalui pengakuan dengan hati, pujian kepada Allah atas nikmat itu, dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu menyembah hanya kepadanya saja. Maksudnya, jika kalian benar-benar memurnikan ibadah baginya, janganlah bersyukur kecuali kepadanya, dan jangan sekali-kali engkau melupakan zat yang memberi kenikmatan. Ayat yang ke-115. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira bagin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat yang ke-115. Innama harrama alaikum, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu hal-hal yang menyebabkan kemudaratan dalam rangka membersihkan kalian. Contohnya bangkai. Termasuk dalam kategori bangkai semua binatang yang kematiannya tidak melalui penyembelihan syar'i, dengan pengecualian bangkai belalang dan ikan. Waddama, dan darah yang mengalir. Sementara darah yang masih tersisa menempel di aliran-aliran darah dan daging tidak masalah. Walahmal khinjiri, dan daging babi, lantaran kekotoran dan keburukan yang terdapat padanya. Hal ini mencakup daging, lemak, dan seluruh bagian tubuhnya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti binatang yang disembelih untuk berhala-berhala, kuburan, dan lainnya, karena ia dimaksudkan untuk suatu kesyirikan. Famanituro, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, yaitu memakan barang yang diharamkan karena keadaan darurat menjeratnya dan khawatir akan binasa bila tidak makan, maka tidak masalah baginya untuk memakannya selama tidak berbuat aniaya
dan tidak pula melampaui batas. Maksudnya, tidak berhak makan yang haram ketika dalam kondisi yang tidak memaksa, dan tanpa melampaui batas yang dihalalkan ke barang yang diharamkan, atau melewati batas dengan menambah kadar yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Inilah yang diharamkan oleh Allah dari barang-barang yang diperbolehkan. Ayat yang ke-116. Wala taqulu lima tasifu alsanatakum wal kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Tafsir ayat yang ke-116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum wal kadhiba hada halalun wa hada haramun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Maksudnya, janganlah kalian mengharamkan dan menghalalkan sendiri sebagai bentuk kedustaan, kebohongan, dan mengada-adakan perkataan atas nama Allah. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung di dunia maupun akhirat. Allah pasti akan memperlihatkan kehinaan mereka. Ayat yang ke-117. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Tafsir ayat yang ke-117. Jika mereka sempat bersenang-senang di dunia, maka sesungguhnya mata'un qalilun, itu adalah kesenangan yang sedikit, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ayat yang ke-118. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Tafsir ayat yang ke-118. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, melainkan pasti itu adalah hal-hal yang buruk sebagai bentuk kemurahan darinya, dan berlindungan bagi kalian dari segala yang menjijikan. Sedangkan orang-orang Yahudi, Allah mengharamkan barang-barang yang baik atas mereka, yang sebelumnya halal bagi mereka, lantaran ulah kezaliman mereka dan sebagai hukuman bagi mereka. Sebagaimana telah Allah ceritakan kisah ini di dalam surat Al-An'am dalam firman-Nya, wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dufur wa minal baqaril wal ghanami haramna 'alaihim suhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma awil hawaya au makhtalata bi admi zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba, maka kami haramkan lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di dalam perut besar, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Al-An'am ayat 146. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.